rantai Markov, kita perlu definisikan dulu si variabel randomnya. Siapa sih variabel randomnya ini? Lalu baru kita tentukan nilainya, statusnya. Kita tetapkan statusnya seperti apa. Oh, status saat ini itu ada misalnya 1, 2, 3 atau ABC ya. Tergantung dari pendefinisian status pada masing-masing permasalahan. Lalu untuk masa yang akan datang juga statusnya sama ya. Jadi seperti apa jika hari ini statusnya A, besok statusnya B, itu sebesar apa peluang yang bisa kita peroleh. Nah, ini pemodelan proses ada beberapa item ya. Kita punya epoch, yaitu titik waktu saat sistem diamati, yaitu titik saat ini ya. Misalnya titik saat ini kita ingin melihat kejadian besok itu seperti apa berdasarkan waktu saat ini. Nah, itu dinamakan epoch. Lalu kita punya status. Status tadi itu adalah nilai dari X-nya tadi ya. Nilai dari variabel random yang mungkin. Atau nilai yang berkaitan dengan kondisi yang mungkin diamati. Ada realisasi proses dan transisi. Realisasi proses, diagram transisi. Nah, jadi dalam rantai Markov yang perlu kita ketahui ya, selain tadi kita menentukan variabel randomnya, lalu menentukan statusnya, kita harus bisa menghitung probabilitas transisi. Jadi berapa kemungkinan perubahan pada saat statusnya I ke status J. Di sini yang I adalah yang baris ya, yang baris ini kita sebut dia adalah I, yaitu kondisi saat ini, ya status saat ini, dan yang kolom itu adalah status yang akan datang. Ini kita punya I itu adalah saat ini yang dalam baris, dan J itu adalah saat akan datang atau kolom ya. Jadi kita ingin melihat probabilitas perubahan dari status 1 ke status 1 atau dari status 1 ke status 2 dan seterusnya. Kita ingin melihat berapa probabilitas perubahan yang terjadi dari status I ke status J. Ya, ini definisi kemarin seperti apa itu variabel random, proses stokastik, status dari proses, dan kenapa dia bisa dikatakan diskrit ya, proses status diskrit atau waktu diskrit atau status diskrit ya. Tadi sudah jelaskan, minggu kemarin juga sudah dijelaskan seperti apa itu yang diskrit dan continue. Oke, lalu kita punya peluang bersyarat ya, peluang bersyarat. Nah, untuk proses pada rantai Markov, peluang bersyarat itu kita punya kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Jadi tidak dari kondisi pada saat N-1, N-2, dan seterusnya, tidak. Jadi kita patokannya waktu saat ini, saat titik saat sistem diamati pada saat ini. Ingin memprediksi jika kejadian yang akan datang itu adalah atau pada saat besoknya T+1 itu sebesar X T+1 ya. Maka proses disebut proses Markov waktu diskrit. Jadi kondisi saat ini, berapa peluang kondisi yang akan datang sama dengan J jika kondisi saat ini itu adalah I ya. Nah, kalau dia seperti ini bisa kita sebut dengan proses Markov. Proses Markov ingin melihat berapa peluangnya tadi untuk kejadian pada masa akan datang berdasarkan kejadian hari ini. Ya, ini untuk perhitungannya ya. Ya, kita punya probabilitas transisi tadi. Kita punya probabilitas transisi n step. Kita punya one step atau satu langkah, dan kita juga punya n step. Jadi berapa kali bisa kita lihat, kita amati peluang dari transisi tadi, dari perubahan tadi. Berapa kali dia akan mencapai kondisi yang kita inginkan ya. Jadi kita punya di sini notasinya PIJ untuk N. Ini adalah probabilitas transisi. Ini adalah entry dari matriksnya nanti. Nanti kita punya matriks, kita punya I dan J, itu adalah statusnya. Jadi nanti kita akan punya matriks bujur sangkar. Berarti kalau misalnya statusnya ada 3, berarti kita akan punya matriks 3 kali 3. Untuk masing-masing nilai PIJ ini pada langkah ke N,
kita cari dengan probabilitas bersyarat pada saat xn-nya sama dengan J jika x0-nya sama dengan I. Ya, jadi nanti kita lihat probabilitas dari masing-masing status. Ya, ini kalau probabilitas transisi satu langkah atau one step transition probability. Jadi kita punya matriks P di sini, matriks P. N-nya tadi adalah 1, karena kita hanya satu langkah. Kita punya status 1 sampai M. Berarti kan kita akan punya matriks M kali M. Ya, punya M baris dan M kolom. Jadi kita punya M baris 1, baris 1, baris 2, dan baris M. Kita punya kolom 1, kolom 2, dan kolom M. Di sini masing-masing entry dari matriksnya itu adalah nilai dari probabilitas pada saat statusnya 1 berubah atau bertransisi ke 1 atau dari 1 ke 2, 1 ke M, dan seterusnya. Itulah probabilitas yang akan kita hitung. Jadi untuk menghitung probabilitas ini perlu dipahami ya, perlu dipahami untuk nantinya melihat seperti apa sih probabilitas jika kita ingin melihat perubahan pada saat kondisi kita saat ini. Itu kita misalkan I terhadap kondisi yang kita inginkan itu misalnya J. Jadi seberapa besar peluangnya. Yang mana nanti akan mempengaruhi kita dalam, bukan mempengaruhi, dapat dijadikan referensi ya untuk pengambilan keputusan. Ya, ini persamaan Chapman-Kolmogorov. Ya, jadi jika kita ingin melihat step-nya, jika lebih dari 1, jika kita ingin melihat berapa peluang pada waktu berikutnya, misalnya pada waktu 2 minggu berikutnya, atau 3 minggu berikutnya, atau 3 hari berikutnya, seperti itu. Jadi nanti N inilah yang akan kita lihat juga ya. Jadi berapa kali peluang, berapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai kondisi yang stabil. Jadi tidak akan ada lagi pergerakan dari variabel-variabel yang diketahui. Oke, ini cara penentuan probabilitas transisi. Kemudian ada distribusi empiris dan teoritis. Kalau empiris kita berdasarkan pada data masa lalu. Kemarin contohnya di ramalan cuaca ya. Di ramalan cuaca kita punya data 15 minggu. 15 minggu untuk setiap hari ya. Ya walaupun di sini kita menggunakan data masa lalu, tapi di sini kita melihat probabilitasnya berdasarkan dari hari ini ke hari besok, hari besoknya lagi, besoknya lagi ke besoknya lagi, seperti itu. Jadi dia tidak akan berdasarkan dari, misalnya dari hari Minggu sebesar apa probabilitas jika hari Minggu itu hujan, hari Rabu hujan, nggak seperti itu. Jadi tepat 1 hari sebelumnya atau tepat dari satu waktu sebelumnya dan setelahnya, dari kondisi saat ini ke kondisi yang akan datang. Ya, di sini untuk distribusi empiris kita lihat dari data tadi, kita hitung frekuensi. Jika status kita 1 saat ini, status berikutnya itu 1 ya, atau hari ini cerah besok cerah, kita punya 9 ya dari tabel tadi, dan seterusnya. Lalu kita cari rasionya, baru kita bisa buat matriks probabilitas transisi. Ini baru matriks P ya, P1. Karena kita belum kita masih mencari one step ya, sini masih 1 langkah. Kita ingin melihat probabilitas pada hari berikutnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat ke 2 hari berikutnya? Berarti di sini kita punya P2. P2 rumusannya apa? Berarti P2-1 kali P ya. Kan P kali P. Kita punya P1-nya tadi adalah ini. Jadi tinggal dikalikan matriks P1 tadi dengan P. Ya, itu lagi perkalian matriks juga harus sudah paham ya untuk perkalian matriks. Ya, itu tadi kalau distribusi empiris. Sekarang distribusi teoritis. Contoh pada masalah persediaan sebelumnya, misalnya demand kita itu mendekati distribusi Poisson dengan lambdanya sama dengan 1. Kita punya variabel randomnya xt, dan kita ingin melihat seberapa besar peluang kita jika kondisi gudang kita atau jumlah persediaan kita di gudang saat ini sebesar xt. Kita ingin melihat peluangnya jika pada saat masa akan datang atau 1 minggu berikutnya ya, di sini kita satuannya minggu, 1 minggu berikutnya itu adalah xt plus 1 ya, karena kita tadi menggunakan distribusi Poisson. Jadi untuk setiap elemen dalam entry dalam matriks P1 kita ini, kan kita tadi punya DT ya, kita punya demand. Di sini kemarin kita punya
XT-nya itu nilai yang mungkin 0, 1, 2, 3. Ini adalah status kita. Berarti kita punya 4 ya. Sehingga matriks kita itu, matriks P kita akan menjadi matriks 4 kali 4. Jadi ini ada status 0, ini status 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Kita cari nilainya masing-masing untuk elemen-elemen pada matriks ini. P00 berarti berapa probabilitas jika jumlah persediaan kita saat ini 0 dan 1 minggu berikutnya juga masih tetap 0. Kalau P01 berarti berapa probabilitas jumlah persediaan kita saat ini 0, tapi 1 minggu berikutnya itu adalah 1, dan seterusnya. Cara mencarinya dengan rumus peluang bersyarat ini. Jadi XT plus 1-nya sama 0, XT-nya sama dengan 0. Ya, kita gunakan kemarin distribusi Poisson ya. Jadi di sini kita tadi juga sudah punya rumusan bagaimana menentukan status pada saat XT plus 1 ya. Ini jika kondisi gudang kita kurang dari 1, seperti apa yang kita gunakan. Lalu jika lebih dari 1, kita gunakan persamaan yang lainnya ya. Ya, ini dengan distribusi Poisson kita cari masing-masing peluang ya untuk probabilitas transisi pada matriks ini. Sehingga kita peroleh ini adalah matriks probabilitas transisi untuk 1 minggu berikutnya ya. Kita tadi mengerjakan one step. Jadi seberapa besar peluang jika jumlah persediaan kita saat ini 0, lalu 1 minggu berikutnya adalah 2. Jadi peluang kita adalah 0,368. Atau saat ini jumlah persediaan kita 2, 1 minggu berikutnya 3, itu 0 peluangnya ya, dan seterusnya. Itu untuk one step. Lalu di sini probabilitas transisi n langkah. Jadi kita punya n langkah waktu ya, sampai ke waktu berapa yang ingin kita lihat. Karena kita tadi bicara tentang minggu, kalau n-nya 2 berarti kita ingin melihat probabilitas 2 minggu berikutnya. Kalau n-nya 3 minggu berikutnya, dan seterusnya sampai nanti didapatkan kondisi stabil atau steady state seperti itu. Oke, hari ini ya ini contoh perhitungannya kemarin ya dengan perkalian matriks ya. Jadi n-nya itu kita mau lihat sampai n keberapa seperti itu. Jadi nanti tinggal dikalikan dari masing-masing matriksnya. Oke, lalu kita masuk ke probabilitas perjalanan pertama atau first passage probability. Jadi di sini kita ingin melihat seberapa besar peluang kita, probabilitas kita untuk mencapai status J jika status kita saat ini adalah I untuk pertama kalinya. Jadi kapan nih pertama kali kita mencapai status J itu jika status kita saat ini adalah I. Misal saat ini kepersediaan kita 0. Kita ingin melihat status yang akan datang itu misalnya 2. Jadi pada waktu berapa atau N keberapa kita bisa melihat pertama kali nilai itu tercapai ya. Jadi probabilitas bahwa proses akan berada pada status J pada waktu K, jadi K tadi adalah N tadi, yang pertama kalinya jika diberikan bahwa proses berada pada status I saat ini. Ini rumusannya kita punya FIJN ya. Jadi untuk first passage-nya di sini kita punya tadi probabilitas transisi, kita kurangi dengan first passage-nya, probabilitas dari first passage probability dikali dengan probabilitas pada saat status J, status saat ininya J, status berikutnya juga J. Nanti nilai ini akan diketahui ya dari masing-masing step-nya. Jadi jika kita ingin menghitung probabilitas perjalanan pertama pada saat langkah ke N untuk status saat ininya itu adalah I dan status berikutnya adalah J, itu seperti ini rumusannya ya. Mungkin contohnya belum ada hari ini, nanti minggu depan lebih ke contoh, mungkin hari ini lebih ke teori ya. Oke, lalu ada beberapa terminologi dalam rantai Markov. Ya, yang pertama di sini proses dikatakan irreducible jika setiap status dapat dicapai dari tiap status yang lain, baik melalui transisi langsung maupun melalui beberapa urutan transisi. Jadi dikatakan irreducible atau bisa direduksi jika semua status itu dapat dicapai
dari status lain. Misal tadi kita punya status 0, 1, 2, 3. Status 0 ini dapat dicapai dari status yang lain. Dia akan bisa dari 2 ke 0, atau dari 1 ke 0, atau dari 3 ke 0. Ya, dia akan bisa dicapai baik dari status yang manapun, atau dua dia bisa dicapai dari 1. Misalnya kondisi saat ini 1, kita bisa pada saat yang akan datang kita bisa memiliki persediaannya 2, atau dari 3 ke 2, atau dari 0 ke 2. Jadi intinya dia dapat direduksi. Proses ini dapat direduksi jika setiap statusnya dapat dicapai dari setiap status lainnya. Ya. Lalu suatu status dikatakan recurrent jika status dapat terjadi lagi atau muncul. Misalnya pada saat ini jumlah persediaan kita di gudang 0. Apakah nanti pada waktu kesekian atau N kesekian kita bisa mencapai lagi titik 0 tersebut? Nah, kalau bisa, maka itulah yang disebut dengan recurrent ya. Jadi dia akan berulang, dia akan mencapai nilai itu lagi. Kalau misalnya saat ini 0, pada saat kita lakukan pengamatan ya, kita lihat pada saat N kesekian, dia tidak pernah lagi mencapai nilai 0. Baru itu dikatakan tidak bukan tidak recurrent transient ya, atau sementara. Kalau di sini jika proses adalah finite atau jumlah statusnya terbatas dan irreducible, maka semua status adalah recurrent. Contohnya pada masalah persediaan tadi ya, kita punya statusnya jumlahnya terbatas ya, kan kita cuma punya 0, 1, 2, atau 3, terbatas di antara ini saja. Dan irreducible. Kenapa irreducible? Karena dia bisa dicapai oleh status yang lainnya. Pada masalah inventory tadi termasuk masalah irreducible, maka semua status adalah recurrent. Ini adalah recurrent, berarti dia bisa muncul lagi pada saat waktu tertentu ya. Lalu di sini proses finite yang irreducible harus mengandung paling sedikit satu status recurrent. Jadi dia dapat dikatakan terbatas dan irreducible, setidaknya dia punya satu status yang recurrent, baru dapat dikatakan irreducible dan finite. Nah, ini contoh reducible. Kalau tadi irreducible di mana status bisa dicapai oleh status lain, yang ini reducible. Ya, bisa direduksi. Kalau tadi tidak bisa direduksi, kita lihat di sini berarti kan ada status yang tidak dapat dicapai oleh status lainnya. Kita lihat di sini status 1, dia bisa dicapai dari status 5 ke 1, lalu dari 2 ke 1 bisa, lalu dari 3 ke 1 tidak bisa ya. Di sini kan malah kebalikannya. Jadi status 1 tidak dapat dicapai dari status 3. Jadi jika saat ini status kita tadi atau I kita tadi adalah 3, maka J-nya tidak akan mungkin 1 ya. Nah, kalau seperti ini baru bisa kita katakan dengan reducible. Nah, kita lihat kalau 2 bisa dicapai dari 1, hanya dari 1 ternyata 2 tidak bisa dicapai dari 5 ataupun dari 3 ya. Maka ini juga termasuk state yang tidak transient ya, tidak recurrent, dia tidak berulang. Maka ini bisa dikatakan dengan reducible Markov chain. Ini rantai Markov yang yang bisa direduksi. Oke, kalau misalnya dalam satu proses dengan jumlah status tak terbatas, maka tidak dapat dijamin bahwa proses dapat irreducible dengan status recurrent. Mengapa? Karena saat jumlah status kita tadi tak terbatas, misalnya kita punya 0, 1, 2, hingga tak hingga, tidak dapat kita pastikan bahwa status kita tadi atau jumlah persediaan kita saat yang akan datang itu akan tetap kembali ke nilai 2 misalnya, atau nilai 3. Tidak bisa kita jamin bahwa akan kembali ke nilai tersebut. Karena tidak bisa kita jamin kembali ke nilai tersebut, maka statusnya di situ status dari state-nya tadi itu bersifat transient ya, bukan sifat recurrent lagi. Dia tidak akan kembali lagi ke nilai tersebut. Lalu status recurrent yang mempunyai mean recurrent time tak terbatas disebut null state ya, atau status null. Maksudnya di sini
jika status kita tadi itu berulang ya, kalau dia berulang atau recurrent tadi berarti dia punya jumlah status yang terbatas. Kalau contoh inventory tadi kan terbatas ya 0, 1, 2, dan 3. Nah, dia akan mempunyai nilai rata-rata ya, nilai rata-rata dari waktu pengulangannya itu tadi, pengulangan dari statusnya tadi. Lalu bisa dikatakan periodik. Status periodik adalah status yang hanya dapat terjadi pada epoch tertentu. Jadi pada titik tertentu, titik pengamatan tertentu, baru bisa dikatakan dia status periodik. Oke. Ya, ini contoh periodik proses. Dengan setiap proses itu adalah periode dari 3 ya. Ini 3. Misalnya di status 2, kita punya 3 periode. Dari 1, 2, dan 5. 5 ke 1 perubahannya, transisinya. Lalu dari 1 ke 2, lalu transisi dari 2 ke 5. Lalu di sini juga 2 ke 3, 3 ke 1, dan 1 ke 2 ya. Jadi proses di sini ada 3 periode. Oke, lalu rantai Markov. Di sini rantai Markov itu terdapat 2 jenis status ya. Jadi ada ergodic Markov chain dan absorbing Markov chain. Kalau ergodic itu di mana perlakuannya pada setiap tahap itu akan sama, gitu ya. Jadi baik itu untuk status, baik itu untuk proses dan lainnya itu akan berperilaku sama dengan jumlah rata-rata waktu ya dari ruang parameter maupun ruang variabelnya itu akan sama. Sedangkan absorbing itu dia nanti akan berhenti pada titik tertentu. Dia tidak akan lagi berubah ya atau bertransisi lagi. Jadi dia sudah akan mencapai titik di mana nilai tersebut berhenti. Oke, contoh ya ini sifat ya, beberapa sifat yang harus dimiliki jika suatu proses atau rantai Markov tadi bisa dikatakan ergodic. Ya, dia akan bersifat irreducible. Yang tadi irreducible adalah dapat direduksi ya. Jadi setiap status dapat dicapai oleh status lainnya. Sorry, Karen, dia akan berulang lagi untuk status yang sama. Lalu positif, berarti dia tadi statusnya non-null. Kalau tadi di sini null state, dia akan mempunyai rata-rata, sedangkan ini tidak. Dan periodik, jadi dapat diperoleh dari masing-masing, bukan dari masing-masing, dari setiap titik pengamatan atau epoch tadi. Nah, ini contoh yang absorbing ya. Kalau absorbing kan berarti dia pada saat titik tertentu atau pada saat status tertentu dia akan kembali ke status itu terus tidak akan lagi terjadi perubahan. Kita lihat di sini dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, lalu 4 ke 4 ya. Sini dia tidak akan bergerak lagi di status 4. Dia akan stay di sini, berhenti di sini gitu ya. Di sini juga ketiga dari 1 ke 3, 2 ke 3, dari 3 ke 3, tiganya tidak akan lagi bergerak kemana-mana. Kita lihat arahnya, dia hanya akan bergerak di 3 sini. Nah, ini juga bisa dikatakan absorbing ya, atau penyerapan. Jadi dia tidak akan bergerak lagi, tidak akan berubah lagi ke status yang lainnya. Ya, ini tadi sifatnya ya, dikatakan ergodic dengan sifat-sifat berikut. Oke, jadi dari rantai Markov ergodic kita punya steady state probabilities atau peluang pada saat kondisi stabil, ya, seberapa besar peluangnya sampai kondisi kita tadi stabil dari nilai variabel-variabel kita tadi sudah bernilai tetap dan sama, jadi tidak akan berubah lagi nilainya. Dan juga mean first passage time atau rata-rata waktu dari perjalanan pertama tadi ya. Jadi rata-rata waktu pada saat dia pertama kali dicapai status J-nya. Ya, ini rumusan untuk steady state. Kita punya PJ di sini. Sini limit untuk PIJN ya. Ini tadi adalah probabilitas transisi. Sini PN, kita punya P1, P2, dan seterusnya ya. Ini untuk PN, sama dengan PN-1 kali P, ini adalah matriks transisi pada saat
langkah KM ya, ini tadi sudah di awal dijelaskan. Intinya kita harus paham bagaimana mencari probabilitas transisi, karena probabilitas transisi itu nanti akan selalu digunakan dalam menghitung peluang pada dalam rantai Markov. Ya, untuk mencapai kondisi state, maka PJ atau steady state ini itu harus lebih dari 0, di mana PJ ini itu dapat kita hitung dengan menjumlahkan dari PI atau kondisi pada saat status I kita kalikan dengan probabilitasnya. Sehingga untuk batasan lagi ini untuk PJ untuk pada saat status J itu akan sama dengan 1. Jadi kalau misalnya tadi kita masuk ke contoh, misalnya kita punya tadi ini tadi yang inventory ya, kita punya status 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Oke, berarti kita punya di sini ini P00, P01, P02, P03, dan seterusnya. Ya, kita ingin mencari nilai steady state-nya. Jadi, berapa besar peluang kita untuk mencapai J-nya nanti sama dengan 0, 1, 2, 3. Berapa peluang kita bisa mencapai kondisi dia stabil di 0, atau kondisi dia stabil di 1, kondisi dia stabil di 2, dan di 3. Berapa persen peluang kita di situ. Oke. Ya, ini rumusannya tadi ya, kita punya ya, PJ sama dengan sigma PI kali PIJ. Ya, ini kan kita adalah nilai J-nya. Nah, PJ sama dengan sigma I PI PIJ ya. Misal untuk J-nya sama dengan 1. J-nya sama dengan 0. Tapi P0 sama dengan P0 kali P00 ya. Ditambah lalu P-nya sekarang ke 0, 1, 2, 3. Dari 0 sekarang bergerak ke 1. Berarti P1 dikali P10 ya, P10. Probabilitas pada saat kondisi saat ini 1, kondisi yang akan datang 0. Ditambah P2 kali P yang bergerak ya, adalah I-nya ya, yang bergerak I berarti ini 2, 0. Ditambah P3 P30 ya. Kita lihat tadi P00, 10, ya ini 0,08, 0,632, 0,264, dan 0,080 ya nilai ini. Ya nanti tinggal dikalikan. Berarti kan kalau kita kalikan P0 sama dengan 0,080 P0 ditambah 0,632 P1 ditambah 0,264 P2 ditambah 0,080 P3. Nah, yang sama-sama punya P0 ya, ini punya P0, berarti di sini kita pindah ruas ya, kita jadikan dalam bentuk persamaan, berarti P0 kurang 0,080 P0 sama dengan yang ini, nilai 3 ini ya. Ya, nanti dapat hasilnya, itu persamaan 1. Nah, yang persamaan 2 tinggal kita ganti. Jika J-nya 1, maka berarti ini P01, 01, ini P11, ini P21, P31 ya, dengan masing-masing nilai P yang diketahui untuk variabel V-nya. Lalu kita punya batasan tadi yang di akhir, jadi sigma Pj sama dengan 1, berarti P1, P0, P1, P2, P3 sama dengan 1. Ingat ya, 0, 1, 2, 3 ini, indeks J ini adalah status yang kita definisikan di awal tadi. Ya, jadi kita punya 5 persamaan ya, nanti kita sederhanakan. Kita punya 5 persamaan. Kita selesaikan dengan sistem persamaan linear ya, bisa dengan menggunakan matriks atau bisa eliminasi substitusi. Ya, kita ingin mencari nilai dari masing-masing variabel ini. Jadi kita nanti kita peroleh hasilnya dengan pencarian matriks ataupun dengan metode eliminasi substitusi. Kita punya V0-nya sama dengan 0,285, P1-nya 0,285, V2 0,264, dan V3 0,166. Di sini adalah ini adalah peluang berapa besar peluang kita untuk mencapai
kondisi kita itu atau status kita yang akan datang itu stabil di nilai 0. Jadi kita kali 100% berarti 28,5%. Peluang kita untuk mencapai kondisi stabil untuk jumlah persediaan 0 pada masa yang akan datang itu sebesar 2,85%. Jadi kondisi stabil pada saat jumlah persediaan kita 1, 28,5%. Lalu untuk kondisinya stabil di 2, 20,4%, dan di 3, 16,6%. Ya, ini untuk mencari steady state-nya. Ya, steady state untuk masing-masing status pada masa yang akan datang. Oke, ini untuk steady state. Dan kita punya dua pada ergodic Markov chain. Yang kedua kita punya mean first passage time. Jadi rata-rata waktu, ya rata-rata waktu pada saat pertama kali kita mencapai status J tadi. Oke, di sini kita punya NIJ itu variabel random yang menunjukkan jumlah epoch untuk mencapai status J untuk pertama kali jika dimulai dari status I. Jadi berapa kali kita bisa mencapai untuk pertama kalinya mencapai status J jika berangkat dari status I. Misalnya status kita I sekarang 0, jadi untuk mencapai status 3, misalnya ya J-nya 3, itu berapa jumlah epoch yang bisa kita capai ya. Waktu ya, kita bicara waktu, berarti kan kita punya langkah, jadi kita punya N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya itu kan adalah waktu-waktu yang akan kita amati. Jadi berapa probabilitas pada saat 1 minggu berikutnya jika N-nya sama dengan 1, atau 2 minggu berikutnya, dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita punya peluang probabilitas untuk NIJ sama dengan N, itu sama dengan FIJN. Ini tadi yang di awal adalah first passage probability. Kita punya nilai MIJ atau mean first passage time, waktu rata-rata ya, waktu rata-rata pada saat berjalan pertama. Kita punya MIJ ini adalah nilai ekspektasi dari NIJ ya, dengan rumusan ini, sigma N sama dengan 1 N FIJ. Lalu jika I-nya sama dengan J, atau status saat ini itu sama dengan status yang akan datang, maka nilai rata-ratanya atau MII disebut mean recurrent time. Oke, sebentar sambil saya adjust slide. Ya, kita lanjut tadi sampai mean first passage time ya. Lalu di sini ini untuk perhitungannya ya. Jadi ya untuk jika I tidak sama dengan J. Jadi jika I-nya diketahui, J diketahui, maka 1 PIJ ditambah sigma, di mana ini tadi adalah K. K itu adalah langkah kita, step kita tadi, kita jumlahkan 1 ditambah rata-rata pada saat langkah ke K untuk status yang akan datang itu adalah J. Kita kalikan dengan probabilitasnya pada saat status saat ini I pada langkah ke K. Jadi kan tadi kita punya misalnya P1. P1 berarti kita punya P11, P12, ya misalnya di sini 3 kali 3 misalnya ya. Berarti ini P21, P22, P23, P31, P32, P33. Angka 1. Misalnya kita nanti punya juga P2. Jadi kita punya P11, P12, dan seterusnya. P13, P21, P31, 22, 32, P33, P23. Ya. Jadi PIJ ini tadi kita lihat pada saat langkah ke K ya. Misalnya langkah ke K, berarti misalnya ini I-nya sama dengan 0, 1 ya.
I-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2. Nanti kita lihat pada saat langkah kedua untuk P1. P1. P1 berarti di sini ya. Di sini kita lihat nilai J-nya berapa. Yang nanti tergantung dari nilai I dan J. Ini untuk perhitungan nilai MIJ. Ya ini apa ya, diuraikan secara aljabar. Ya, diuraikan secara aljabar ini nilainya untuk mencari MIJ. Itu sama dengan 1 ditambah jumlah dari perkalian probabilitas pada saat status saat ini I pada langkah ke K dikalikan dengan waktu rata-ratanya pada langkah ke K untuk status J. Ya, nanti nilai MIJ ini akan MKJ ini akan diperoleh. Ya, misalnya di sini bisa I sama dengan J tadi ya, disebut MII ya, disebut mean recurrent time rumusnya, atau misalnya I sama dengan J atau J sama dengan I. Jadi untuk rumus mean recurrent time pada status saat ini J dan status yang akan datang J itu sama dengan 1 per PJ. Ini tadi sudah kita dapat, kita P0, P1 dan seterusnya tergantung status yang kita peroleh. Ya, ini nilai yang sudah kita peroleh tadi, P0, P1, P2 dan seterusnya. Untuk menghitung mean recurrent time pada saat status 0 menuju status 0 itu sama dengan 1 per 0. Berarti ini kan sama dengan 1 per 0,285 adalah 3,51 minggu. Nilai ini adalah waktu pertama kalinya kita bisa mencapai nilai 0 jika kita mulai dari 0. Jika status kita mulai tadi 0, pertama kali kita bisa mencapai status berikutnya itu adalah 0 itu selama 3,51 minggu. Lalu di sini jika kita bergerak dari 1, jumlah persediaan kita 1 menuju 1 tadi pertama kalinya akan ada di 3,51 minggu. Dan seterusnya ini untuk 22 dan untuk 33. Ya, itu tadi contoh ergodik ya. Ergodik tadi ada 2. Kita punya ergodik tadi yaitu steady state dan mean passage time ya. Di bagaimana kita ingin melihat kondisi stabil, probabilitas kondisi stabil yang ingin kita capai. Lalu kita lihat rata-rata waktunya. Jadi kapan pertama kali kita bisa mencapai status yang kita inginkan jika bergerak dari kondisi saat ini. Ini adalah mean first time. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai status yang kita inginkan jika berangkat pada saat status saat ini itu sebesar MII tadi ya. MII, MIJ ya. Jadi itu adalah rata-rata waktu yang diperoleh untuk mencapai nilai yang diinginkan. Oke, tadi sudah ergodik, sekarang kita masuk ke absorbing. Absorbing tadi kita lihat tadi dia sudah berhenti pada satu titik tertentu ya, dia tidak akan lagi terjadi pergerakan ya. Tidak akan lagi terjadi pergerakan pada variabelnya. Jadi di sini absorbing Markov chain itu digunakan untuk memodelkan proses yang berhenti setelah beberapa waktu. Di sini absorbing ini terdiri dari campuran status chain dan absorbing. Yang ini tadi kan adalah sementara ya. Dia tidak akan berulang, dia tidak akan kembali lagi ke status tersebut. Dan absorbing di sini dia akan kembali lagi bergerak lagi juga di titik tersebut. Ya, di sini kita juga punya matriks transisi lagi. Kita punya matriks P, di mana matriks P ini itu adalah gabungan dari 4 matriks ya. Kita punya matriks key, yaitu matriks untuk status transient, lalu untuk status absorbing. Lalu kita punya matriks nol dan matriks identitas ya. Ya ini teorinya, nanti ada contoh perhitungan. Misal di sini kita punya diagram transisi ya untuk absorbing Markov chain. Ya, di sini dari 1 ke 1, lalu 1 ke 3, 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 2, dan 2 ke 4. Ya, di sini ada masing-masing nilainya, probabilitasnya. 1/4, setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Oke, jadi dalam absorbing Markov chain tadi bisa terdapat beberapa hasil ya. Ada
absorption probability, ada mean number of entries, ada mean duration, dan conditional mean first passage time. Ya, jadi kita ingin melihat probabilitas dari penyerapan itu, lalu rata-rata jumlah dari entry-nya, lalu ada durasi dan juga kondisional rata-rata dari waktu pertama kali kita dapat mencapai status J tadi, jika berangkat dari status I. Ya, untuk yang pertama, untuk absorption probability, sini probabilitas bahwa suatu status absorbing dimasuki dengan abadi untuk status awal yang diberikan. Jadi, berapa probabilitas dari status awal tadi akan tetap berada di status J, ya. Jadi, dia tidak akan bergerak lagi gitu ya. Jadi, dia akan tetap berhenti di J. Di sini kita punya elemen AIJ, di mana AIJ ini adalah probabilitas masuk dengan abadi, probabilitas dia akan tetap di status J jika status awal kita tadi adalah I. Ya, kita punya AIJ sama dengan sigma N sama dengan 1 untuk sini first passage kita tadi ya. First passage kita tadi, itu yang kita hitung. Jadi kita jumlahkan ya, kita totalkan dari setiap dari setiap langkah. Oke, jadi kita punya kemungkinan kejadian untuk masuk ke status J. Jadi seberapa besar probabilitas kita jika kita bergerak dari status I ke status J. Yang pertama, transisi pertama adalah ke status J atau absorpsi secara langsung. Jika secara langsung bergerak dari I ke J, maka probabilitasnya akan sebesar PIJ. Lalu kemungkinan kedua, dia akan ke beberapa status K, berarti dia akan mempunyai beberapa langkah. Dia akan melewati beberapa langkah atau beberapa waktu sehingga status tersebut tidak akan lagi bergerak, dia akan berhenti di titik tersebut, di status tersebut. Sehingga untuk menghitung probabilitasnya, kita punya sigma K untuk masing-masing langkah, kita kalikan nilai dari probabilitas transisinya, kita kalikan dengan probabilitas masuknya. Jadi, seberapa besar peluang dia untuk kembali lagi ke titik tersebut, kita kalikan dengan peluang dia pada saat titik awalnya tersebut adalah I pada langkah ke K. Kita punya ini ya, kita punya P11, P11 itu 1/4, lalu P13 itu setengah, P33 itu 1, P berapa lagi? P12 itu 1/4, P21 1/3, P22 itu 1/3, P24 itu 1/3, dan P44 itu 1. Lalu dia akan kedua kejadian bersifat mutually eksklusif. Sini kita nanti gunakan sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier untuk mencari nilai dari probabilitas penyerapan ini tadi. Probabilitas dia akan masuk secara tetap gitu ya di dalam status J tersebut. Ini kita punya AIJ sama dengan PIJ ditambah nilai ini tadi. Ya, nilai probabilitas kejadian jika dia berhenti di status J itu melewati beberapa langkah, tidak secara langsung. Ya, bisa kita ingin mencari A13 ya. Jadi kita ingin mencari probabilitas jika status kita saat ini itu adalah 1 dan nanti akan pada saat statusnya 3 ya. Jadi kan kita tadi punya ini ya, PIJ plus sigma IJK. Oke, kita punya P13, kita lihat. Ya, berarti P13, kita tulis dulu ini I-nya sama dengan 1, J-nya sama. Ya. Kita punya P13 ditambah P11 dikali A3. Ini kan berarti K-nya sama dengan 1. Ya, kita cuma punya 1. Lalu di sini pada saat langkah kedua, ini K-nya sama dengan 2. Nah, kita punya persamaan ini. Pertama, kita sederhanakan berarti kan A13 sama dengan P13 tadi setengah ya. Jadi yang di bawah ini kita lihat P13. Mana tadi? P13 ini. P13 itu setengah ya, 1/2. 1/2 tambah P11
P11 tadi 1/4. 1/4 dikali A13 ditambah P12-nya tadi 1/4. 1/4 A ini 2, 3 ya. Ya, ini pada langkah ke K ya, pada langkah ke K. Yang di bawah juga sama, artinya kita ganti nilainya dengan yang tadi diketahui pada gambar, pada diagram. Oke, lalu kita hitung nilainya. Ini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan. Berarti ini kan A13 min 1/4 A13 min 1/4 A23 sama dengan setengah. Ya, nanti ini kita selesaikan dengan sistem persamaan linier untuk mendapatkan dua variabel ini. Ya, nanti diperoleh hasilnya A1/3-nya 4/5, lalu A23-nya 2/5. Ini kita lihat untuk A13 dan A14, A13, 14 itu sama dengan 1. Ya, sama dengan 1, A23 dan 24 sama dengan 1, diperoleh A14 dan A24-nya 1/5 dan 3/5. Itu tadi adalah nilai ya, probabilitas jika kita berangkat dari status I ke status J. Jadi dia akan berhenti pada saat dia akan tetap di titik tersebut. Jadi berapa probabilitas jika dia itu bergerak dari 1, lalu akan tetap masuk secara abadi ke 4 atau ke 3 ya, atau dari 2 ke 3 dan seterusnya, tergantung nanti yang ingin kita lihat. Kan karena tadi di gambar kita lihat yang berhentikan di titik 3 dan titik 4. Titik 2 juga ada ya, sebenarnya titik 2 dan titik 1. Cuma masih ada pergerakan dari 2 dan 1. Dari 2 bisa ke 1, 1 bisa ke 2. Kalau 3 dan 4 tidak ada lagi, maka ini disebut, ini kan statusnya absorb ya. Absorb. Ini tidak bergerak kemana-mana lagi. Makanya kita ingin melihat dari 1, 3 dan 2, 4 intinya. Ya, 4, 4. Oke. Nah, ini tadi kita ingin menghitung matriks probability, matriks transisi untuk absorbing chain ya. Kita punya Q, R, dan I. Jadi kita punya matriks transitionnya ini sama untuk masing-masing entry. Ini untuk langkah ke K ya. Ke K, berapa langkah K yang kita punya. Yang ini juga punya matriks 1, K+1 untuk langkah K berikutnya. Oke, sebentar. Oke, kita punya matriks A. Di sini matriks A ada entry-entry dari matriks A tersebut adalah KIJ. Ini adalah probabilitas. Probabilitas masuk secara abadi untuk dari status I ke status J. Kita punya persamaannya itu matriks A sama dengan matriks R tambah I kali A. Nah, tadi ini kita punya matriks Q, punya matriks R, ya untuk mencari nilai dari A ini tadi ya, nilai-nilai entry dari A. Ingat lagi sifat-sifat matriks, perkalian matriks, pengurangan matriks seperti apa. Jadi kita pindah ruas ya. Pindah ruas, kita cari yang sama-sama punya A. Sini A min Q A sama dengan R. Kita keluarkan A-nya jadi I min Q. I ini tadi adalah matriks identitas. Ingat lagi untuk matriks sama dengan R. Untuk mencari A, berarti kita kalikan nilai inverse dari I min Q kali R. Ya. Ya, untuk mencari inverse matriks juga harus diingat lagi ya. Oke, misal kita punya matriks R, ya matriks R atau matriks transient kita tadi.
Ya, kita punya matriks di sini ya, absorbing, reabsorbing. Itu kita punya probabilitasnya 1/2 atau setengah, 0, 1/3. Kita punya matriks transiennya, probabilitas pada saat transisinya itu 1/4, 1/4, 1/3, 1/3 ya. Nah, kita cari tadi untuk mencari matriks A kan adalah matriks I min Q inverse kali R ya. Kita cari dulu I min Q. I itu adalah matriks identitas. Kalau matriksnya 2 kali 2 berarti 1, 0, 0, 1. Kita kurangi dengan Q-nya tadi ada 1/4, 1/4, 1/3, 1/3. Jadi kan 1 kurang 1/4, 3/4. 0 kurang 1/4, negatif 1/4. 0 kurang 1/3, negatif 1/3. 1 kurang 1/3, 2/3. Ini nilai I min Q-nya. Kita ingin mencari inverse-nya ya. Cari inverse matriks, diingat lagi seperti apa, cari determinannya, dan seterusnya ya. Berarti ini I min Q inverse itu sama dengan 1 per determinan dari I min Q dikali matriksnya kita ubah. Yang tadinya di sini A11, ini A22, A11 negatif 12 negatif A21 ya. Ini untuk mencari nilai inverse-nya. Cari determinan untuk 2 kali 2 tinggal dikalikan ini 3/4 kali 2/3 dikurangi dengan negatif 1/4 dikali negatif 1/3 ya. Jadi kita peroleh hasilnya. Untuk determinannya silakan dicoba dikalikan dengan nilainya. Berarti di sini nilai I min Q-nya kita balik. Yang tadinya 3/4 dan seterusnya berarti menjadi 1 per determinan. Kita balik nih berarti jadi 2/3, kita tukar nilainya 3/4. Yang di sini kita kalikan negatif jadi 1/4, ini 1/3. Ya. Ya, saya rasa ya masih ingat ya untuk perkalian matriks. Tinggal dikalikan nilai ini 8/5, 3/5 dan seterusnya kita kalikan dengan 1/2, 0, 0, 1/3. Ya, perkalian matriksnya juga sudah harus di luar kepala ya, sudah ingat lagi untuk perkalian matriks. Karena di sini kita akan bicara tentang matriks untuk rantai Markov. Ya, ini perhitungannya. Jadi kita punya probabilitasnya. Jika kita dari status I ke J, probabilitas dia akan masuk secara abadi sebesar 0,8, lalu di sini 0,2 tergantung dari statusnya ya. Oke, lalu ada mean number of entries. Jadi jumlah transisi rata-rata. Jadi berapa banyak transisi untuk kita mencapai titik J jika dari titik I. Kita bicara matriks lagi, kita punya matriks E dengan elemennya adalah EIJ. EIJ tadi adalah ini jumlah transisi rata-rata. Mean number of entries. Ya, ini perumusan jika I itu tidak sama dengan J. Ya, ini tadi sudah kita ketahui juga pada langkah keberapa kita bisa menghitung probabilitas untuk status I dan status J. Ini kalau status I sama dengan J ya perumusannya. Ya, dalam bentuk matriks, kita ingin mencari matriks E tadi, yaitu matriks jumlah transisi rata-rata. Berarti jika kita punya I-nya 2, J-nya 2, berarti kan kita punya E11, E12, E21, E22. Ya. I ditambah Q kali I. Ya, pindah ruas lagi sama dengan tadi ya. Dengan aturan matriks, sehingga untuk matriks E itu adalah inverse dari matriks I min Q, yang mana Q-nya tadi sudah kita ketahui di awal matriks Q-nya. Berarti kan nilainya ini. Ini kan tadi adalah inverse dari I min Q min 1, inverse dari I min Q. Nah, ini nilai inverse-nya. Inverse. Jadi, kita sudah punya matriks E. Jadi cara membacanya, jika proses dalam status 1, misalnya 1 ya. 1, 2, status 2 akan ditempati rata-rata sebanyak 3/5 kali sebelum absorpsi terjadi.
Jadi berapa rata-rata waktu jika dia berangkat dari satu, lalu akan kedua sebelum terjadi absorpsi, sebelum dia akan tetap di titik dua, ya. Jadi berapa kali dia akan ditempati sehingga absorpsi tadi terjadi. Absorpsi tadi kan pada saat dia tidak bergerak kemana-mana lagi, dia sudah akan berhenti di status tersebut, ya. Jadi dia akan punya waktu atau N tadi, atau langkah, step, itu berapa langkahnya sehingga dia mencapai kondisi absorpsi. Oke, ini mungkin sekilas saja ya untuk beberapa hasil dari yang absorbing. Ya, di sini ada mean duration atau rata-rata jumlah transisi sebelum absorpsi terjadi. Jadi dari absorpsi tadi kita ingin melihat berapa rata-rata durasinya, berapa rata jumlah, lalu berapa probabilitas terjadinya absorpsi tersebut. Di sini kita punya DI, ya, ini berdasarkan nilai dari nilai E tadi, ya. Di sini nilai E tadi, jumlah transisi rata-rata. Jadi dari transisi tadi kita jumlahkan, kita rata-rata, itulah durasi dari rata-rata durasi dari jumlah transisi. Ya, berarti tinggal dicari. Jika untuk C-nya 12, kita tadi punya C12 untuk contoh ini, ya. So, untuk D1 sama dengan E12. Kita lihat tadi E1 8/5. Untuk 11 dan untuk 12. Berarti kalau D2 sama dengan E21 plus E22, ya. Ini untuk statusnya 2, ada 4/5 plus 9/5. Ini untuk D2. Potensinya 13/5. Kalau D1 tadi, oke, ini D1 11/5. Jadi jika proses mulai pada status 1, ya, apapun itu nanti definisi statusnya, maka jumlah transisi rata-rata adalah sebanyak 11/5 sebelum proses absorpsi terjadi. Oke, lalu ada kondisional. Kondisional di sini kita melibatkan nilai MIJ tadi, ya, atau rata-rata waktu tadi. Itu jumlah transisi rata-rata dari status transient I ke status absorbing, ya. Jadi pada saat status dia itu masih sementara, masih bisa berubah-ubah ke status dia akan berhenti, tidak akan bergerak lagi, tidak akan berubah lagi. Lalu kita juga punya probabilitas AIJ tadi, probabilitas pada saat dia akan masuk secara abadi ke status absorbing tadi jika berangkat dari status awalnya adalah I. Jadi saat status awalnya I, lalu dia menuju ke status J dan dia tidak akan bergerak keluar lagi dari status J tersebut. Seberapa besar probabilitasnya. Oke, untuk proses yang reducible berarti setiap status itu tidak dapat dicapai, ya. Tadi ada contohnya di awal, jadi status 1 misalnya tidak bisa dicapai oleh status 5, atau status 2 tidak bisa dicapai oleh status 3, dan lain-lain. Jadi untuk menghitungnya, conditional mean percentage-nya itu AIJ kali MIJ sama dengan AIJ. Ini adalah probabilitas dia masuk secara abadi. Ini adalah probabilitas transisi, ya, jumlah rata transisinya. Jadi probabilitas dikali jumlah transisinya sama dengan nilai probabilitas dia masuk secara tetap di status J ditambah dengan nilai probabilitas pada saat langkah K, ya. Nanti tinggal dicari untuk matriks P, matriks A, dan matriks M. Ya, misal contohnya di sini kita ingin melihat jumlah transisi rata-rata, ya, dari status 1 ke 3. Ini probabilitasnya tadi. Probabilitas dari 1 ke 3 untuk probabilitas dia masuk dari 1 ke 3 dan tidak akan bergerak lagi dari 3 dikali M13. Ya, tinggal kita ikuti rumus ini. Berarti I-nya ini, I-nya 1, J-nya 3, dengan A13, sini A13 ditambah P11, A13, M13, karena kita punya K-nya tadi sama dengan 2, ya. Dan seterusnya, ini juga untuk A23, ya, ini masih sama dengan persamaan linear, ya. Nanti tinggal diganti mana yang punya 13, kan berarti A13, ini A13, ini juga punya A13. Nanti dijabarkan, disederhanakan menjadi persamaan linear.
kita selesaikan dengan sistem persamaan linear, diperoleh hasilnya untuk M13-nya itu 1,9 dan M23-nya itu M23 ya. Jadi dari nilai ini, maka jika diasumsikan terjadi, jadi kita asumsikan terjadi ya transisi dari 1 ke 3, itu jumlah transisi rata-ratanya adalah 1,9. Jadi perubahan dari status 1 ke status 3, itu rata-rata jumlah peralihannya itu sebanyak 1,9 ya. Satuannya apa? Tergantung dari permasalahannya, apakah dibicara tentang hari, minggu, atau bulan. Gitu. Lalu untuk jumlah transisi rata-rata, jika dia beralih dari status 2 ke status 3, itu sebesar 3,4. Itu beberapa rumusan ya. Jadi dari rantai Markov tadi, di sini ada beberapa hasil dari rantai Markov. Pertama kali kemarin kita bicara tentang probabilitas transisi. Ini yang paling penting harus kita pahami ya, seperti apa cara membuat probabilitas transisi. Probabilitas transisi, lalu ada okupansi probability. Jenis modelnya di sini masih sebarang, dan first passage probability. Jadi kalau first passage ini berapa probabilitas kita pertama kali mencapai status J jika kita berangkat dari I. Lalu untuk jenis model ergodik, yang mana tadi syarat-syarat ergodik yang harus dipenuhi apa saja, ada irreducible, ada recurrent, ada periodic, dan positive null ya. Jadi dia ada steady state atau probabilitas kondisi saat stabil, mean first passage time, waktu rata-rata jumlah transisi dia tercapai untuk pertama kalinya ke status J dari I. Ini untuk yang absorbing ya. Absorbing tadi ada 4. Kita punya AIJ, punya EIJ, DIJ, dan MIJ ya. Mungkin ini akan jarang ya untuk absorbing, tapi akan lebih ditekankan ke jenis model sebarang dan ergodik, yaitu tentang transition dan steady state ya. Mungkin ini yang akan dibahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya untuk beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari dan di industri. Ya, ini beberapa rumusan. Ini cukup diketahui seperti apa jenis model absorbing itu untuk mencari nilai-nilai, misalnya probabilitas penyerapannya, lalu rata-rata nilai entry-nya, durasinya, dan juga rata-rata bersyaratnya untuk masing-masing model di absorbing. Ya, mungkin itu saja dari saya. Materinya sudah habis untuk rantai Markov ya, untuk rantai Markov. Minggu depan kita masuk ke materi berikutnya, itu proses keputusan Markov. Jadi seperti apa kita mengambil keputusan dengan menggunakan rantai Markov. Yaitu tadi untuk probabilitas transisinya dipelajari lagi lebih lanjut, perkalian matriks, sifat matriks, dan lain-lain, inverse matriks, sistem persamaan linear harus dipelajari lebih lagi ya, karena ya untuk mencari probabilitas dan lain sebagainya itu tadi perlu dipahami teori-teori dasar ya tentang matriks dan sistem persamaan linear. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, untuk absen mungkin boleh scan barcode ya seperti biasa sambil saya share. Untuk yang